Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, di video siaran langsung, saya akan mentutorialkan cara membongkar bagian CVT untuk motor Beat ya, Beat New ataupun Beat LED. Mungkin dari sebagian teman-teman yang mempunyai motor Beat itu Beat LED ya, terutama Beat LED itu kok tenaganya loyo banget ya. Tenaganya loyo, kemudian kurang tenaganya, kemudian ngempos. Nah, di sini di motor Beat saya ini udah melakukan upgrade ya, upgrade di sebelah sini, dan di bagian filter pun, di karet filter pun ada sedikit rombakan. Oke teman-teman sekalian, di sini saya mau mentutorialkan cara pembongkarannya ya. Langsung saja kita bongkar sambil ngopi, sambil ngerokok, santai aja. Karena di sini videonya video real ya. Kalau di video-video yang saya upload itu kan banyak yang dipercepat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bongkar menggunakan kunci T8. Semoga di bulan puasa ini kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan dibanyakan rezekinya ya. Dan serta di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita bisa diampuni, karena di bulan ini bulan penuh berkah. Yang penting diri kita sehat, bukan masalah materi, uang banyaknya ya. Yang penting diri kita sehat, itu udah alhamdulillah. Terkadang sesama profesi seperti saya, untuk mendapatkan uang ya, terkadang kita sampai malam sehingga kesehatan kita terlupakan. Tapi insya Allah pekerjaan kita itu berkah ya, karena pekerjaan kita itu sama dengan membantu orang-orang memperbaiki kendaraannya. Nah, ditutup sini ya masih ada baut satu ya, jadi kita harus buka kopernya ini. Gak perlu kita buka engkol, gak perlu ya, karena bisa ditodong dari sini. Nah, baiknya ya kalau setiap kita melakukan pembongkaran, baut-bautnya itu kita kasih wadah ya. Kalau di bengkel saya sering disatukan di baki itu supaya bautnya tidak hilang, karena kalau di bengkel itu suka ketajong, suka hilang lah bautnya. Jadi usahakan bautnya jangan sampai hilang, kita kasih wadah ya, satukan seperti ini. Nah, di sini masih ada satu baut ya. Kemudian untuk cara bukanya, kalau yang masih ada engkol itu mudah banget, tinggal kita tekan engkolnya. Tapi kalau yang nggak ada engkolnya bisa kita congkel menggunakan obeng min. Nah, di sini ada buat congkelan. Masih ada satu ini. Kalau misalkan tanpa engkol ya kan itu kadang ada yang macet di area bosnya ya. Nah, maka dari itu setiap kita bongkar di bagian bak CVT ini, usahakan untuk bos-bosnya ini nih biasanya itu berkarat. Kalau supaya mencegah dari karat, kita kasih gemuk di sininya ya. Nah, olesi gemuk supaya tidak berkarat, supaya di saat pembongkaran pun itu lebih mudah, nggak bakalan macet. Karena saya sering banget menemukan kasus susah banget buka tutup CVT-nya dikarenakan bosnya macet. Nah, bos ininya yang macet ya. Dan ini sangat penting sekali. Kalau misalkan bos ini tidak terpasang nih, maka tidak akan senter.
Bahkan nanti selahan ini gigi engkol bisa jadi miring, nantinya nggak pas ke sini, dan untuk aspulinya pun nanti bisa bengkok. Nantinya bisa menyebabkan keausan di sini karena terjadi kemiringan seperti ini, tidak center. Nah, jadi fungsinya BOS ini sangat penting sekali untuk di semua mesin lah. Di semua mesin itu sangat penting sekali. Di mesin pun juga ada BOS seperti ini. BOS center ini namanya ya. Oke, kemudian tinggal kita buka. Nah, pernah saya upload cara melakukan memperpanjang umur bearing bak CVT ini ya. Nah, di sini saya menggunakan karet O-ring. Kenapa saya menggunakan karet O-ring? Supaya si aspul ini tidak selip. Karena kebanyakannya selip. Ini muter ya, tapi ini di sini diam. Bearingnya diam, jadi dia terus mengasah bos kuningannya itu sehingga menyebabkan keoblakan. Maka dari itu saya akali dengan menggunakan O-ring. Karena O-ring ini akan rapat dengan bos kuningan ini sehingga menyebabkan terjadi putaran bersamaan. Tidak selip ya. Jadi seperti itu. Sama percisnya dengan motor Yamaha Mio lah. Bisa teman-teman lihat Yamaha Mio itu asnya kecil tapi bearing pulinya jarang kena. Ya. Beda dengan motor Beat itu penyakitnya di sini-sini aja nih. Terus ngelotok ya kalau misalkan udah oblak. Mending kalau ininya yang kena bisa ganti bearing. Coba kalau aspulinya yang kena, yang aus harus ganti satu set dan harganya pun lebih mahal. Jadi inisiatifnya kita gunakan O-ring. Suka ada ya O-ringnya. Mungkin teman-teman ada yang nanya O-ringnya dapat dari mana? Di top set motor Grand juga ada banyak. Nah, beli top set ya. Ke bengkel paling top set itu paling mahal 25.000. Syukur-syukur kalau ada O-ring yang diameternya 0,8 ya, 0,8 mm, itu bisa kita pasang. Kita buka ya teman-teman nih O-ringnya nih. Nah, ini O-ringnya seperti ini teman-teman. Jadi si aspul ini akan merapatkan antara aspuli dengan bearing sehingga berputar. Karena di video sebelumnya sudah saya upload ya. Ini sangat efektif sekali dan sepele tapi bisa memperawet ataupun memperpanjang umur bearing bak CVT. Karena untuk motor Matic Honda beda dengan motor Yamaha. Bearingnya cuma ada 2, di gearbox 1, di bak CVT 1. Beda dengan motor Yamaha yang Mio M3 kayak NMAX itu terdapat 3 buah bearing. Di gearboxnya ada 2, jadi nggak bakalan goyang. Di gearbox 2, di sini 1, jadi 3. Kalau motor Matic Honda itu 2, di sini 1, di sini 1. Jadi kekuatannya kurang. Sama kalau teman-teman pernah bongkar motor Kymco ya, itu Kymco tanpa ada bearing di sini kuat ya, karena di dalamnya terdapat 2 buah bearing. Kalau Kymco itu nggak pakai bearing lagi di sininya, langsung aja kayak gini udah. Meskipun kayak gini dibeset-beset itu nggak apa-apa. Beda dengan motor Matic Honda, jangan dibelayar ketika tutup CVT-nya nggak dipasang, karena nanti si AC-nya nanti ketarik ke depan, bisa rusak lah istilahnya ya, bearing-bearingnya bisa bengkok. Oke teman-teman, untuk membuka murnya kita gunakan kunci 19 ya. Nah, dan buat teman-teman bengkel sesama profesi nih, ini kan tracker kayak gini ya, supaya bisa membuka yang lebih lebar seperti motor NMAX ataupun XMAX ya, karena diameternya lebih lebar itu. Saya ini upgrade isinya teman-teman nih. Kan minimalnya segini ya, bukan minimal, maksimalnya segini nih. Nah, setelah saya upgrade bisa nyampe lebih. Nah, bisa nyampe segini. Di sininya saya getok pakai palu, ratain, kemudian di sininya ganti pakai mur 12 supaya jangkauannya lebih lebar seperti ini nih. Tuh, lebar banget ya. Bisa untuk membuka motor NMAX, PCX, jadi jangkauannya lebih lebar seperti ini. Upgrade dan kuat. Oke, langsung saja kita buka ya.
kita buka. Nah, supaya lebih kuat. Nih, ya teman-teman, satu lagi ada ya di mungkin teman-teman kita. Nih, yang buka puli seperti ini nih, buka puli depan, ininya diganjelin ke sini nih. Itu salah besar ya. Gak boleh diganjelin ke sini. Ada nih, buka diganjelin ke sini, ngencengin diganjelin ke sini. Itu nanti ininya bengkok ya. Asnya bisa bengkok. Jangan seperti itu salah ya. Lebih baik kita ingatkan. Caranya seperti ini yang benar. Nah, seperti ini. Jangan sampai menahan di sini ya. Oke, kita buka dulu yang belakang. Nah, ini udah kebuka murnya. Nah, dan ringnya ini ringnya. Nah, dan untuk custom nih, ini udah saya custom. Saya bolongin di mangkok gandanya ya. 1, 2, 3. Ini fungsinya buat apa? Nah, jadi ini fungsinya buat kotoran ya. Nah, kotoran yang nempel di sini bisa terbuang. Terjadi putaran, nanti si debu-debunya nanti terbuang lewat sini. Ya. Ini untuk motor harian, motor standar. Beda lagi dengan motor yang balapan. Kalau motor balapan dilubanginya di semuanya nih supaya lebih ringan mungkin ya, supaya lebih ringan, dan di sininya pun dibolong-bolong ini. Kalau untuk race ya, balapan itu kalau buat harian nggak boleh, karena nanti kampas gandanya bakalan cepat habis. Kalau yang dibolong-bolongin, kalaupun yang digerigi-gerigi kartelan itu buat motor balapan ya. Kalau harian cukup kita bolongin aja seperti ini. Minimal 3, maksimalnya 5 lah ya. Tapi harus sesuai ya, harus jangan di sini sinkron sama. Misalkan kalau mau 4 kita silang X seperti ini. Kalau misalkan segitiga berarti 360 derajat dibagi 3. Nah, jadinya seperti ini. Kalau 4 X aja silang gitu. Ya. Ini udah cukup dari mangkok ganda. Kemudian ada juga ya. Mangkok ganda itu oleng. Jadi istilahnya oleng gitu ya, oleng. Kenapa bisa oleng? Nah, sering-sering masalahnya ada di sini. Di sini nih masalahnya. Terkadang si besi ininya nempel di bearing. Nempel di bearing yang 6902 ini. Sehingga di sininya tidak rata. Kalau tidak rata maka ketika dipasang itu akan goyang. Kalau ini kan bisa dipastikan masih bagus ya. Nah, jadi kita harus teliti dulu. Motor gerdeg itu dari apa dulu? Kita cek semuanya. Kita putar dulu di sini apakah terjadi keolengan atau tidak. Karena di video sebelumnya udah pernah ada ya masalah kasus gerdeg ternyata disebabkan oleh loncengnya yang tidak rata. Jadinya si ininya goyang. Kemudian ada juga mungkin saat pembukaan ininya menggunakan tracker yang bekas dari rantai ya. Itu juga sangat bersiko. Ada ya yang dari rantai seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, itu juga bisa menyebabkan ininya penyon ya, nggak bundar. Mendingan kita gunakan tracker seperti ini. Ya. Kalau misalkan bautnya kencang banget nih. Kencang ya. Keras, menggunakan trackernya yang dari rantai. Itu tidak boleh. Karena akan membuat si rumah ini penyon. Jadi putarannya penyon. Nah, nanti di sininya kemakan sebagian. Ada yang kemakan sebagian dan motor pun menjadi gerdeg. Penyebabnya dari lonceng ini. Ada yang penyon. Kalau penyon kan gitu, endut-endutan. Sedangkan kalau ininya nggak rata, nantinya goyang kayak gini. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kita buka bagian yang depan. Nah, untuk bagian yang depan, ini untuk tracker ini, kita kecilin dikit ya. Karena kalau nggak dikecilin, maka susah, nempelnya cuma dikit. Nanti akan terpleset, jadi kita harus kecilin trackernya. Supaya lebih masuk. Oke teman-teman, tinggal kita buka yang bagian depan.
menggunakan kunci 22 ya. Komenan, baca komenannya. Dari lagi panjang. Oke teman-teman, kita buka. Salam dari Cianjur, salam bos. Nah ini mur ya, udah terlepas. Kemudian di sini perhatikan juga ringnya ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terbalik. Nah ini di sini ada ring ya, nah ada ring. Di sini gigi engkol. Kemudian kita buka. Nah, ini untuk standar ya teman-teman. Standar nyampainya di sini. Kalau misalkan kita kerok rumah roller, dia si panbel bakalan nyampe ke atas sini. Tapi dengan syarat harus diganjal menggunakan ring yang tebalnya 0,9. Kalau rumah roller dikerok, ntar kita buka dulu. Kalau misalkan rumah rollernya dikerok nih di sini. Dikerok ya, ini dikerok nih. Rumah roller dikerok tapi ininya masih standaran. Itu percuma, podo-podo wae. Gak ada ngaruhnya, makanya harus diganjal. Kalau pengen budget minim ya diganjel ring, kalau punya uang banyak ya diubah sudutnya. Jadi 13,5 derajat ataupun 13,8 derajat supaya panbelnya lebih turun. Kalau nggak dibubut ya percuma. Nantinya mentok-mentoknya segini-gini aja udah nih. Segini mentoknya. Kalau misalkan ininya dibubut, nanti kan agak turun si panbelnya. Jadi ketika dikerok rumah roller itu akalan lebih maksimal ya. Jadi jangan salah kaprah. Kebanyakan kerok rumah roller tapi ininya nggak dibubut ataupun nggak diganjering, itu sama aja nggak ada ngaruhnya. Nah dan untuk beat new ya, punya saya ini yang saya rasakan emang benar loyo banget, tanjakan pun kurang, tenaganya nggak responsif. Maka dari itu saya silang menggunakan roller yang 11 gram nih. Ini 11 gram, ini yang orinya 3, 11 gramnya 3. Ini dari merek TDR. Kalau TDR lumayan awet, TDR mah. Nah dan untuk yang orinya kan ada templonya tutup. Saya buang nih menggunakan cutter. Yang penting jangan semuanya dibuang ya, supaya ada bantalan. Dibuang ini mengurangi 1 gram. Nah kita ukur nih. Ini juga bukan, bengkel juga perlu ya. Bukan tukang emas doang yang punya geraman kecil kayak gini. Bengkel juga harus punya. Karena saya sering nemuin roller itu udah nggak ada namanya. Nih namanya nggak ada, ini berapa gram ya? Berapa gram ini? Kan pusing kalau ditebak-tebak. Mending kita ukur aja. Nah ini tinggal on kan. Ini di sini satuannya banyak, satuannya ada gram, ada OZ, ada TI, ada CT, ada GN. Kita setting di gram. Nah di G seperti ini, tapi kita harus reset dulu. Off. Kita ukur. Nah 11 gram, 1. Nah yang ini 11 gram. Sedangkan yang ori kan 15 gram. Nih. Yang ori 15 gram. Tadinya 15 gram lebih ya. 15 gram lebih. Nah tapi ininya udah saya coak nih. Tapi jangan semuanya dicoak. Kalau dicoak bahaya itu. Ada bantalannya ini, masih ada bantalan ya. Tuh. Beda dengan yang ini. Itu mengurangi beberapa gram. Nah, jadi total keseluruhan ke 6 gram ini, ke 6 buah ini ada 78 gram. Dan ini pun motor nggak gerung ya. Nggak gerung, 78 gram full.
Kalau misalkan kita kasih 11 gram semua, itu motor gerung banget, BBM boros. Oh iya, saya mau jelasin. Untuk motor matic ya, itu saling mengalahkan antara akselerasi dan top speed. Kalau misalkan kita pengen enak di akselerasi, berarti top speednya itu kalah, nggak dapet top speed. Kalau misalkan kita pengen seimbang, ya itu udah standaran. Standarannya udah diseimbangkan oleh insinyur Hondanya. Misalkan kalau pengen top speed, banyak yang harus dirubah ya. Banyak yang harus dirubah. Ini di rumah roller itu berpengaruh ke akselerasi dan top speed. Untuk akselerasi, bobot apa namanya ya? Bobot ini nih, bobot puli itu ngaruhnya di akselerasi ya. Akselerasi itu awalan. Nah, sedangkan kita kerok rumah rollernya ini itu berpengaruhnya di top speed, supaya si rollernya lebih naik ke sini, lebih membuka, si panbel lebih naik ke sini otomatis. Jadi si panbel yang depan lebih besar dan yang belakang pun lebih kecil. Tapi untuk memaksimalkan top speed, kita harus coak juga di bagian torsi cam di sini, supaya ininya lebih membuka besar nih. Nah, lebih membuka besar sehingga menyebabkan panbel belakang lebih mengecil. Kita coak setengah mili di torsi camnya ya, di jalan torsi cam yang ada 3 biji. Mohon maaf ini nggak bisa saya buka karena kuncinya nggak dibawa ya, di bengkel. Nah, mungkin teman-teman udah paham lah di sini nih. Di sini itu ada torsi cam ya, yang 3 biji. Kita coak supaya ininya lebih membuka lebih lebar, menyebabkan si panbel itu lebih mengecil belakangnya ya, yang depan lebih membesar. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Nanti yang depan lebih kecil, yang belakang lebih besar. Ketika rumah roller dicoak, maka dia akan lebih membesar dan yang belakang mengecil. Ini untuk top speed. Nah, top speed seperti ini nanti panbel. Kalau akselerasi seperti ini. Nah, jadi perlu kita ketahui, Mas, ya, semuanya untuk semuanya. Di sini kita saling bertukar pikiran. Secara logika yang saya pelajari untuk CVT motor matic, ketika kita merubah roller lebih ringan, itu emang tenaga lebih oke, tapi boros di bahan bakar. Ya, boros di bahan bakar karena dia gerung. Intinya kalau di motor sport gigi 1 sampai gigi 5 ya. Kalau di motor matic itu kan otomatis ya, giginya pindah sendiri. Nah, jadi kalau misalkan roller yang lebih ringan itu di gigi 1-nya panjang banget. Panjang ya, udah minta ngoper gigi 2 tapi masih panjang. Nah, jadi menyebabkan bahan bakar itu menjadi boros. Apalagi kalau kita tambah di bagian pers CVT. Misalkan yang 1500 rpm. Kalau yang 1500 rpm itu kan nahan. Dia untuk puli sekondarinya lama membuka. Jadi si panbel bagian belakang ini pengen mengecilnya itu lama banget karena tertahan oleh per yang keras, sehingga diakselerasi bagus. Terus bagus ya karena tertahan. Ketika RPM mesin lebih tinggi maka dia akan mengecil seperti itu. Dan untuk per sentri nih di sini per kampas ganda. Ada juga yang salah kaprah motor standaran pengen di-upgrade ke per sentrinya yang 1500 rpm. Itu keras bahkan. Jadi nggak enak banget untuk akselerasi juga. Kalau motor standaran beda dengan motor balap, butuh buat start ya. Kalau motor standaran pakai per sentri yang 1500 itu nggak enak banget. Udah cc-nya kecil cuma 109 cm, pengen per sentri yang 1500. Nantinya ini berat, lama membuka. Membukanya lama ya. Nanti kalau misalkan kita terus memakai per yang 1500 rpm, yang cepat kalah itu kampas ganda sama ininya nih, dudukan kampas pernya. Itu bahkan nantinya melebar. Ngegedean ya, longgar. Karena terlalu keras terus dipaksa membuka. Dan kampas ganda pun bakalan cepet tipis. Karena dia terus bergesekan. Karena bergesekannya begini nih teman-teman logikanya. Ketika akselerasi awal ya belum nyampe 1500 rpm itu kan
belum mekar sempurna ya. Kalau per sentrifugal yang 1500 rpm itu mekar sempurnanya setelah 1500 putaran rpm ininya nih. Bukan langsamnya ya. Tapi putaran ininya 1500 rpm. Jangan salah kaprah dulu ya. Bang, katanya ada yang gini. Per sentrifugal 1500 rpm. Kan langsam juga 1500. Nah, jadi bukan dari langsamnya ya. Putaran ininya harus nyampe 1500 rpm nih. Bukan putaran puli depan. Kalau puli depan udah 1500 rpm. Tapi puli belakang belum tentu 1500 rpm karena kan beda. Ininya istilahnya 1:4 lah istilahnya ya. Masih kecil, yang belakang masih besar. Nah, jadi 1500 rpm putaran puli sekondari baru kampas ganda mekar. Langsam bunyi kretek tapi pasti tarik pas motor naon Mana? Motornya kalau langsam ada bunyi hilang, tapi pasti tarik lagi biasa tina. Kayak keretekan mah biasanya dari ininya mas, dari bos dari bearing bos kuningan dan aspulinya ini. Nah kalau misalkan akselerasi pas ditarik gas kletek-kletek disebabkan oleh ini. Nah bisa kita lihat nih. Kalau Honda nih, ketika digoyang-goyang gini nih, ada goyang tuh, ada spasi. Nih, lihat. Beda dengan motor Yamaha. Yamaha Cameo M3 NMAX itu nggak ada goyang, nggak ada spasi kayak gini. Karena di gearboxnya, di rasionya itu terdapat 2 bearing. 1, 2. Sedangkan kalau Honda ini cuma 1 doang di sini nih. Ini bearingnya di sini, kemudian bearingnya di sini. Jadi kekuatannya kurang. Nah, tuh bisa kita lihat goyang nih. Nah ketika ada tarikan ya, hentakan dari poli depan, ada panbel bergerak, istilahnya digas. Nah ini terjadi ketek-ketek gitu ya, tuh terjadi hentakan, sehingga akan menyebabkan si bos kuningan itu akan cepat oblak. Jadi itu kelemahan Honda di sini nih kan. Bearingnya cuma 1, harusnya dibikin 2 itu sama Honda. Bagusan Yamaha jarang sekali ganti bearing bak CVT sebab pada 150 geredeg. Nah kalau geredeg itu disebabkan dari sininya mas. Yang menyebabkan geredeg itu dari yang paling utama, faktor utama penyebab geredeg ya ketika tarikan awal itu dari kampas gandanya ini. Terkadang ketika saat diputar ini nih, ketika diputar ini nih, ada yang napak sebagian kampas gandanya ini. Kita harus menggunakan bantuan lah alat ukur nanti kayak gini nih, plat nih. Kita diputar-putar kayak gini, apakah kampas gandanya napak semua atau tidak. Nah itu penyebab utama. Penyebab kedua dari per sentrinya. Per sentrinya naik sebelah. Istilahnya ada yang lemah sebagian. Bisa menyebabkan geredeg. Kemudian dari berat ketiga, kampas ganda ini harus sama. Makanya kalau disilang sama yang lokal itu nggak bakalan benar. Jadi kampas ganda harus sama semua. Misalkan kalau beratnya 5 on ya harus 5 on semua. Kalau misalkan yang ini 6 on, ini 5 on itu yang cepat ngangkat, yang berat. Sedangkan yang ringan itu telat ngangkatnya. Jadi menyebabkan gerdag-gerdag. Nah, tadi udah saya jelasin gerdag juga banyak faktor. Dari lonceng ini yang goyang, kemudian lonceng ini yang penyon. Itu penyebab gerdag. Kemudian dari bos ini yang oblak juga bisa menyebabkan gerdag. Karena si panbelnya gejut-gejut gini nih. Jadi nggak karuan si RPM-nya. Gejut kayak gitu. Jadi ancul-anculan. Jadi si ke RPM belakangnya itu 1500, 1300, 1500, 1300. Nantinya gerdag si motornya. Begitu. PR 150 itu tadi. Kelebihan dan kekurangan. Nah untuk kelebihannya, jadi kan udah saya jelasin pertama, memperkeras per CVT menjadi 1500, yaitu bagus di akselerasi. Karena si panbel saat besar seperti ini, ketika putaran sudah melebihi 2000 rpm, maka dia akan masih tetap segini aja karena tertahan oleh per yang keras. Jadi istilahnya kalau di motor sport itu gigi satunya panjang.
Gigi satunya panjang. Kalau di motor matic beda lagi kan, giginya otomatis. Nah, jadi ini juga berpengaruh ke akselerasi. Cuman bakalan kalah di atasan. Karena ini telat banget nih. Kalau keras ininya nahan. Jadi panbel belakang susah mengecil, apalagi kalau cc-nya kecil. Beda dengan motor balap, itu enak-enak aja pakai 1500, bahkan ada yang 2000 rpm. Kalau torsi mesinnya itu udah melebihi batas. Nah, kemudian nah, perawatan di bagian ini. Istilahnya kapan kita harus bongkar CVT? Ya, kita harus bongkar CVT itu setiap minimal 5000 km. 5000 km kita bongkar, kita bersihkan dari debu-debu. Kemudian kita lumasi bearing-bearing ini dengan grease ya. Grease ada khusus Honda ataupun Yamaha. Kemudian sambil kita cek bagian ini. Dan ini pun untuk panbel kekuatannya dari pabrikan di buku panduannya 25.000 km harus diganti. Tapi setelah saya alamin di lapangan sampai 35.000 kilo pun masih layak. Jadi bisa nambah 10.000 km. Kalau tergantung pemakaian juga sih. Kalau misalkan udah upgrade nih, per CVT udah upgrade, itu bakalan mengurangi usia panbel karena panbel pernya keras, dipacu untuk menekan. Kalau masih standaran mah semua ini kuat sampai 35.000 km. Beda lagi dengan yang udah upgrade, misalkan per CVT-nya diganti menjadi 1500, itu kan keras. Jadi kan ini si panbel itu butuh tenaga yang lebih kuat untuk memperkecil si puli sekondari ini. Jadi otomatis si panbel pun usianya akan berkurang lah. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa kok motor matic sekarang, bukan motor matic sekarang ya? Ya, motor matic panbelnya ada dua tipe, ada yang polos, ada yang gerigi. Nah, perlu kita ketahui secara logika saya pun nggak mempelajari artikelnya ya. Kalau misalkan ini kita kasih gerigi, maka dia akan lebih fleksibel. Benar nggak? Lebih fleksibel. Yang atas memberi celah, yang bawah rapat, itu akan memperfleksibel si panbel ini. Semakin fleksibel itu maka semakin bagus. Kalau misalkan panbel kaku itu ketenaga pun kurang. Panbel kaku itu terdapat di panbel-panbel yang KW, kaku banget. Beda dengan yang ori nih. Ori mah rapat semua ya tuh. Fleksibel. Nah, seperti itu. Kalau di motor Yamaha yang bergerigi seperti ini cuma di Yamaha NMAX, X-Max. Kalau NMAX belum bergerigi, cuma di Honda aja. Kemudian ini sliding pass. Perhatikan sliding pass. Ini juga berpengaruh sekali ke kelotok-kelotok nih. Karena ini yang menahan satu-satunya kekuatan nih. Nah, ini kekuatan besar. Kenapa kekuatan besar? Plat segede gini harus menahan rumah roller. Kalau misalkan ini nggak tertahan, ikut muter, jadi si rumah roller pun ikut muter. Rumah roller mah sistem kerjanya nggak berputar seperti ini, nggak. Dia mau bergeser. Nah, jadi cara kerja rumah roller ini bergeser dari belakang ke depan, bergarang ke depan, tapi sambil muter karena untuk kruk asnya muter. Nah, jadi yang berputar itu yang ini, kipasnya yang berputar. Ini berputar. Ini juga berputar tapi sambil nahan panbel. Cara kerjanya berarti yang lebih jelasnya gini. Cara kerja rumah roller itu ketika mendapatkan putaran, cara kerjanya tidak berputar tapi bergeser ke belakang, ke depan. Ya. Nah, jadi yang lebih kuat itu di motor matic yang ini, plat ini. Dia harus menahan rumah roller ini supaya tidak berputar.
Nah, dia akan bergeser seperti ini. Karena nanti ini diam. Ini mah diam posisinya. Nah, biasanya meskipun rumah rollernya bagus nih, ininya bagus, tapi kita perhatikan juga di sininya nih. Di sudut segitiga ini. Ini kebanyakannya yang longgar, udah oblak. Disebabkan kan karena hentakan. Hentakan yang menyebabkan ini aus. Sedangkan di rumah roller ini juga sama, hentakan roller. Hentakan roller ya. Nah, dan untuk motor baru perhatikan. Pabrikan sekarang udah nggak menilai kualitas. Terkadang di bengkel-bengkel kampung ya, yang memperbaikinya. Misalkan ininya nih, untuk finishingnya nggak rapih. Masih banyak gandet. Pokoknya setiap saya bongkar motor yang baru, beat LED, itu pasti finishingnya nggak rapi, nggak tahu kenapa. Dari itu maka saya hamplas sendiri di bengkel. Saya hamplas ininya nih supaya nggak tajam. Kalau misalkan nggak dihamplas, ini si rollernya bakalan baret-baret, cepet gepeng. Nah, ini udah saya upgrade nih, udah saya perbaiki, udah nggak tajam-tajam lagi. Jadi si roller pun awet. Kemudian perhatikan bos ini. Nah, bos ini jangan sampai oblak. Oblaknya jangan sampai parah gitu ya. Kalau ini oblak, nanti ke motor juga kayak gimana ya, ngeng gitu ya. Nggak, RPM-nya nggak tetap tuh, nggak tetap. Karena ininya goyang. Set goyang gitu. Kemudian cara nyilang roller. Cara nyilang roller juga harus benar teman-teman. Karena beda mekanik beda cara ya. Beda mekanik beda cara. Nih cara silang roller yang benar ya seperti ini ya. Nah seperti ini cara silang roller yang benar supaya lebih sinkron, sama. Jadi yang akan duluan ngangkat itu yang ini, yang berat. Yang duluan ngangkat yang berat. Kalau yang ringan itu membantu aja, membantu. Sedangkan yang kalau misalkan ini 15 gram, ini 11 gram, yang ngangkat duluan itu yang berat. Yang berat ngangkat duluan, yang ringan membantu ngangkat, seperti itu. Nah, ada juga yang nyilang roller seperti ini. Nah, bisa nggak seperti ini? Bisa. Cuman apa resikonya? Nanti ininya, bos ininya cepet oblak nih. Bos ininya cepet oblak karena yang menekan ini sebelah kiri terus. Yang ini ringan, yang ini berat nih. Nantinya yang kerja keras itu yang sebelah sini. Dia menekan sehingga nanti akan menyebabkan cepet oblak di bagian rumahnya bosnya ini. Tapi dengan jangka ya, dengan jangka waktu, bukan seketika langsung oblak, jangka waktu gitu ya. Bukan langsung seketika. Waktunya lebih pendek untuk rumah roller ini ketika kita silang rollernya seperti ini. Nah, mekanik juga berbeda-beda pemahaman. Kemudian cara pemasangan roller. Cara pemasangan roller yang benar yang saya dapat ya. Nah, ini kan rumah roller bergerak ke depan seperti ini. Yang mendapatkan hentakan terlebih dahulu yang mana? Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri semuanya. Yang sebelah kiri ya. Nah, jadi untuk motor Matic Honda yang ada bantalannya ini nih, yang ada bantalannya ini menghadap ke kiri semua, berlawanan arah jarum jam ke kiri. Karena apa? Saat ini berputar ke depan, maka yang terhentak ini bagian roller yang sebelah kiri ke sini. Nah, terhentak ke sini, dak. Kemudian berputar sehingga ini bergesekan sambil ngangkat, bergesekan ngangkat nih. Nah, jadi yang paling berat gesekannya ya di sebelah kiri, meskipun di sini pun ada benturan tapi nggak parah banget. Tuh lihat, ini di sini nggak ada apa namanya, nggak berat-berat amat benturannya tuh. Beda dengan di sini tuh, ada bekas benturan tuh. Nah, ini bekas benturan, bekas gesekan, sedangkan di sini nggak ada tuh. Tuh, nggak ada ya. Beda dengan yang ini tuh. Nah, jadi menghadapnya ke kiri ini sesuai pabrikan. Kenapa dibuat seperti ini? Karena untuk lebih ringan.
Padahal menurut saya harus aja dua-duanya samain ya, gitu kayak motor Yamaha. Kenapa harus dibeda-bedain ya, biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita gitu, sesama mekanik. Suka salah paham, yang cara yang ini salah, yang ini benar, yang ini salah. Saya jadi pusing, mana yang benar, mana yang salah. Harusnya dibikin dua-duanya kalau menurut saya. Tapi untuk yang racing, dua-duanya ada nih. Nah kalau yang racing bolak-balik sama aja. Ini TDR, bolak-balik sama aja. Ya. Cuman ada yang rata banget nih, kemudian ada yang agak tumpul di sini. Tapi untuk dibolak-balik itu bisa, sama aja. Mau disimpan di sini bisa, di sini bisa, karena bantalannya sama. Kalau misalkan ini salah bantalan, nah yang ini nih, misalkan kita pasangkan di sini. Ketika ini sudah terkikis untuk bantalannya, maka yang terjadi gesekannya adalah besi ini dan ini, nanti akan menyebabkan oblak. Coba teman-teman lihat rumah roller yang oblak itu sebelah mana yang aus. Nah, pasti sebelah kiri semuanya. Yang lebih parah itu sebelah kiri. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini kita saling sama-sama belajar, saling bertukar pikiran. Apabila ada yang salah, kita saling koreksi ya. Tapi insya Allah yang saya sampaikan itu sudah saya pikir dengan matang-matang ya. Jadi saya tidak sembarangan memberikan ilmu supaya tidak salah. Kalau saya memberikan ilmu yang salah, pasti akan salah seterusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pemasangan rollernya harus benar. Nah jadi yang ada bantalan ini kita pasang berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam semuanya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Coba aja nih cara ngetes manualnya teman-teman. Sediakan apa namanya ya, sediakan piring, kemudian sediakan bau nih. Bentar ya, saya ilustrasikan dulu nih. Nih saya ilustrasikan di piring nih. Kita kasih beban nih. Anggap aja ini rumah roller, ini roller nih. Ketika saya putar ke depan ya, ke depan ke sini nih, maka si mur ini akan bergerak ke belakang, bukan ke depan sini. Coba lihat, perhatikan nih. Tuh ya, bergerak ke belakang. Nah, ntar biar jelas nih ada titik putih nih. Nah, kemudian saya gerakin. Nah, tuh bergeser kan, tuh. Nah, jadi yang berbenturan seperti ini. Gak perlu jauh-jauh di piring ini, kita lihat aja kampas ganda nih. Kampas ganda. Ketika ini berputar ke depan, maka dia akan ngangkat, bukan bergerak ke sini. Nih, kampas ganda ngangkat. Harusnya kan kalau dipikir pakai otak biasa itu ke depan. Beda lagi dengan ilmu fisika. Ketika ini diputar nih. Ketika ini diputar, ini kan berputar ke depan. Tapi kenapa ngangkatnya ke belakang? Ya, ngangkatnya ke sini. Harusnya kan ke depan gitu ya. Nah, sama dengan roller ini, pemasangan roller ini. Jadi yang menerima benturan itu meskipun rumah roller berputar ke depan, yang menerima benturannya yang belakang. Kalau misalkan kampas ganda mah jadi ngangkat nih, ini berputar ke depan. Kemudian dia ngangkat. Bukan ke sini ya, tuh terbalik. Nah, yang ngangkat itu yang sini. Ini posisi diam, ini pen nih. Pen ya tuh. Nah, ini pen, paku. Ini paku, ini paku. Nah, jadi yang ngangkatnya yang depan ke sini. Padahal ini berputarnya ke depan, nanti ngangkatnya ke sini. Sehingga ini ngangkat baru nempel ke mangkok ini. Nempel, ini berputar sehingga menyebabkan berputarnya aspul ini ke gigi reduksi. Jadi roda terus berputar. Nah, seperti itu pemahaman di bagian CVT. Kemudian untuk cara pengecekan di bagian CVT, kita yang mudah-mudah aja dulu. Ketika kita bongkar CVT, sebelum kita bersihkan, kita analisa dulu di bagian sealnya. Apakah ada yang bocor ke sini olinya? Kalau misalkan ada yang bocor, kita ganti sealnya.
Sealnya murah kok, cuman 15.000 sampai 20.000. Itu supaya oli tidak berkurang dan supaya tidak kotor di sini. Kita ganti sealnya. Kemudian nih untuk di sini, untuk speleng ojlak kayak gini itu nggak masalah karena dari pabrikan pun seperti itu, nggak perlu dipermasalahkan. Kalau motor Yamaha baru dipermasalahkan, berarti bearing yang dalam itu udah kena. Kemudian di sini, kalau ini awet ya, mangkok itu bakalan awet, nggak bakalan cepat kemakan, bahkan bertahun-tahun. Ini awet. Kemudian di torsi cam ini harus bagus juga. Biasanya motor Matic itu awet, beda dengan motor Yamaha lama. Yamaha Mio itu cepat aus di bagian torsi cam karena untuk torsi camnya dia menggunakan pen. Kalau Matic Honda itu menggunakan ada rollernya seperti itu supaya bisa berputar. Nah biasanya untuk motor Yamaha kalah di puli geser dan puli tetapnya ini di sininya, di bosnya itu oblak. Kemudian kampas ganda ini perhatikan juga, kalau udah habis nanti tipis, kalau masih tebal berarti masih bagus. Kemudian servis sederhana, kita kasih gemuk di bagian bearingnya. Udah cukup untuk puli sekondari. Cara ngeceknya gini. Nah, kita putar aja dulu. Sebelum dan sesudah kita kasih gemuk. Nah, kita putar. Ini harus halus. Jangan timbul suara gerung. Kalau misalkan timbul suara gerung, itu berarti ada masalah di bearingnya. Nah, ini halus. Kemudian cara ngecek bearing yang ini tinggal kita masukkan ke sini. Masukkan, kita putar. Nah, ini halus, belum ada timbul suara gerung. Halus ya. Kemudian alangkah baiknya ketika kita bongkar, kalau ininya hitam nih. Kalau ininya hitam kita amplas aja dikit. Amplas, jangan neken-neken, padu menghilangkan kotoran-kotoran ini aja nih. Nah, kotoran hitamnya aja. Terus ada kampas ganda yang disilang kayak gini pakai gerinda, itu bagus nggak bang? Bagus. Tapi harus sinkron. Harus sama. Jangan beda. Kalau berbeda gini nanti gramanya berkurang. Nggak sama nantinya, nggak sinkron. Itu untuk lebih mencengkram ya, lebih mencengkram. Jadi ke sininya pun lebih cengkram. Dan keawetannya pun misalkan dari 100% jadi 90% ya. Keawetannya berkurang 10% kalau disilang kayak gini karena kemakan ya, nantinya kemakan, bergesekan. Oke. Kemudian naon? Ya. Speleng. Nah, ini juga banyak debu di sini. Kita bersihkan. Kita bisa juga amplas. Kalau misalkan di sini karatan nih, karatan kita amplas. Ada juga nih kampas ganda yang sebagian habis di sini gandat nih. Itu wajib kita gerinda di sininya, red ke sini. Karena suka ada nih gandat lah. Kampas ganda yang tersisa tidak termakan oleh lonceng. Itu wajib kita gerinda. Kemudian perhatikan juga bos ininya nih, bos karir. Kalau misalkan ini ojlag, ini terjadi kemiringan nih, ini miring ke sini nih. Miring, ini kan lurus tuh, masih bagus ya. Kalau udah miring itu wajib ganti. Nanti karena yang kemakan sebagian doang nih kampas yang ini. Sedangkan yang ini tidak termakan karena terjadi kemiringan ke dalam. Jadi ngangkatnya miring. Nah, alangkah baiknya kalau udah miring kayak gitu, kalau ganti harus satu set sama kelat karirnya ini. Harganya 230.000, itu udah orsinil. Kalau misalkan ininya masih bagus, ya ganti kampas gandanya aja. Bisa. Sepelang itu gitu. Mau bisa. Sepelangan anak sabaraha. Nanti kalau dibuka ininya, kalau dibuka kita lihat juga nih ini. Jarak antara lonceng dengan kampas gandanya ini. Jangan lebih dari 4 mili. Kalau misalkan lebih, berarti kan kampas gandanya tipis.
Kampas ganda tipis bisa juga kita akali. Kita ganjal di karet dampernya sini menggunakan selang supaya ininya terangkat. Itu meminimalisir budget supaya akselerasinya lebih mantap juga. Nah di sini biasanya di rumah lolar ya kebanyakan itu dekok karena terus bergesekan menahan. Suka ada tuh yang dekok di sini nih. Gandet ya, gandet itu juga sebenarnya mengurangi di top speed karena kegandet manten. Kalau udah tipis ini rusaknya ya gini aja. Kalau ini rusaknya berarti suka ada di giginya yang rogol. Gigi rogol ini disebabkan karena mur yang kendor. Mur yang kendor itu bisa menyebabkan gigi ini rogol. Gigi ini bulat. Sedangkan kemakan waktu usia rusaknya di sini. Gandet. Nah, itu udah rusak kalau ini udah gandet. Di sini pun kerusakan di rumah lolar, di sini gandet, di bosnya oblak, di sini di rumah lolar oblak. Di sininya aus juga. Nah, itu kerusakannya. Oke, sekarang tinggal kita pasang lagi. Kalau kita pasang, usahakan tangan kita bersih dari gemuk ya. Nah, ini kan banyak gemuk nih. Jangan sampai nempel-nempel di sini nih. Itu akan membuat kurang maksimal cara servis kita. Ntar saya ambil lap dulu ya. Nanti saya akan tunjukkan juga cara penggunaan kunci torsi ya. Kunci torsi di sini. Kita ngerokok dulu, kita sambil ngopi. Oke teman-teman, kita proses pemasangan. Nah, kita pasang ya. Ini misalkan nih kita habis ganti roller baru ya. Rollernya baru. Nah, kemudian ini kita pasang. Pasang dulu seperti ini. Misalkan kita ganti rollernya baru nih, baru semua. Kemudian kita goyang-goyang gini, ada koclak tok tok tok. Nah, berarti bukan rollernya yang gepeng, tapi rumah rollernya yang aus. Ya. Kalau misalkan rollernya yang gepeng, kita koclak-koclak, itu juga akan menyebabkan koclak-koclak di sini. Ya. Karena terjadi kendor. Enggak sinkron karena gepeng. Nah, seperti itu ya cara pengecakannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tinggal kita pasang nih. Pasang. Nah, kalau misalkan di rumah nggak ada gemuk nih, nggak perlu tambah gemuk juga, nggak perlu banyak-banyak. Kalau misalkan butuh gemuk, kita tinggal congkel di bagian dalam. Karena di dalam juga untuk motor kilometer rendah itu masih banyak tuh gemuk di dalam. Tinggal kita oles-olesi aja ke sini nih. Cokel, olesi lagi ke sini. Gitu ya. Kemudian untuk yang depan kita kasih gemuk sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak nantinya busret-basret nanti ke panbel. Untuk pemasangan bos itu ya bebas ya. Nah, biasanya di dalam bos ini suka ada nut ya, garis. Ada 2 garis, ada 3 garis. Itu bolak-balik nggak apa-apa. Nah, ini udah terpasang. Nah, ini panbel masih bagus. Cara ngecek panbel biar lebih akurat, tinggal kita balikan seperti ini. Nah, setelah dibalikan nanti suka ada retak-retak, itu wajib ganti. Nah, cara pemasangan panbel Honda kan tidak ada panah. Kita baca aja dari sininya, Honda Bando KOJA. Nah, jadi posisinya seperti ini, jangan terbalik ke sini, harus bisa kita baca KOJ. Sedangkan motor Yamaha kan ada tanda panah ke depan, itu gampang. Sedangkan Honda nggak ada. Jadi cara pasangnya seperti ini, Honda. Nah, untuk pemasangan panbel seperti ini, jangan puli belakang dulu ya. Yang benar itu yang benar. Sebenarnya pasang mana aja bisa. Cuman yang benar seperti ini. Nah, kita posisikan seperti ini, kita majuin ke depan.
Kalau misalkan di sini ada gemuk, hati-hati jangan sampai kena panbel. Nah, usahakan jeda seperti ini supaya ini nggak nempel gemuk. Nah, ini kan otomatis tidak bakalan tertekan ketika kita memasang ini. Jadi pengencangan pun lebih maksimal. Kalau misalkan ininya di sini nih, kan itu ada gandet tuh. Nah, kita kencangin, kita pasang seperti ini. Nah, itu nggak bakalan kenceng karena keganjal sama panbel. Jadi kita posisikan seperti ini. Nah, kemudian kita pasang. Nah, kita pasang seperti ini. Kita pasang ring. Nah, untuk motor ESP perhatikan. Kalau Bitled itu nggak ada ring tambahan ya. Sedangkan motor ESP, Scoopy ESP itu ada tambahan ring yang tebalnya 1,5 mm. Nah, di sini kita pasangkan ring, baru kita pasangkan ini. Karena saya sering nemuin ringnya ada yang nggak kepasang, kadang ringnya disimpan di sini. Berarti kan itu belum memahami di bagian CVT ya. Jadi kita alangkah baiknya sebelum pembongkaran kita teliti dulu di bagian mana saja kita simpen ringnya. Ya, kalau Bitled itu mudah, nggak ada ring tambahan. Kalau di motor Yamaha itu terkadang ada ring tipis, di bagian dalam ada, di bagian bos ada. Ya, di motor Yamaha. Jadi kita harus teliti dulu pemasangan ring. Kalau misalkan ringnya kurang satu itu ke akselerasi pun kurang enak. Nah, kita pasang ring, kita pasang murnya. Nah, untuk kekencangan mur depan motor Matic Honda itu di angka 59 Nm ya. Ini 59 Nm, 59 Nm. Mari kita langsung gunakan kunci torsi 59. Ya teman-teman, kita gunakan atur ya. Nah, ini untuk kunci torsinya ada Newton meter, ada kilogram, ada kilo KGS ya, KPS. Saya nggak tahu lah satuannya yang ini, cuman saya belajar di Newton meter yang lebih mudah. Nah, tinggal kita atur aja di 59 Newton. 59 mana ya? Nah, ini 56, 57, 58, 59. Taris 56, 57, 58, 9, 59 nih. Nah, setelah kita atur, baru kita kunci. Kita sediakan tracker. Nah, kita atur di 59. Meleset. Nah, hati-hati ya, jangan sampai meleset. Kita tahan, kemudian kita kencangkan. Nah, sambil kita tahan. Nah, udah bunyi trik ya. Ini udah 59 Nm nih. Nah, seperti itu. Cukup 1 kali 2 kali jetrek. Ini mah contoh. Nah, itu udah maksimal 59. Jadi ini si baut ini nggak bakalan kendor, nggak bakalan terlalu kenceng. Oke, kemudian kita pasang bagian puli belakang seperti ini. Nah, setelah kenceng baru kita tarik nih ke belakang sini. Nah, seperti ini. Baru kita pasang. Kita pasang ya. Nah, untuk pengencangan baut klat karir ini 54 Nm ya. 54. Yang ini nih, yang besar ini 54. Pokoknya gini, yang ini 59, ini 54. Kemudian yang ini yang mur 19 49.
49. Oke, kita pasang. Kita pasang. Kemudian ininya kita atur. Kita atur di 59 ya. Empat dua, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nah, 49 Newton meter. Sambil kita pegangin ya, takutnya meleset lagi kayak tadi. Nah, udah bunyi trik. Nah ini udah maksimal. Udah ya, ini cukup 1 kali trik. Udah, ini nggak usah ditiru. Saya mah cuman contoh aja. Gak apa-apa, mau 1 kali, 2 kali itu gak apa-apa. Ini saya lebih dari 2 kali, jangan dicontoh. Harusnya 1 kali itu udah oke. Ini mah saya mah contoh supaya kedengeran bunyinya. Dan gak masalah juga sih, mau 3 kali, mau 4 kali. Oke, tinggal kita pasang o-ring nih. O-ring sepelet tapi membuat bearing lebih awet. Kita pasang. Nah, jadi udah jelas ya teman-teman. Yang ini 59, yang ini 49, yang ini 54, 59, 54 ini. Bentar keliru nih. 45, 59, 54, 59. Nah, kita putar nih. Nah, ini bagus, nggak oleng. Nah, kemudian kita pasang ya. Untuk baut CPT itu berada di angka 16 Nm. Baut 10-nya. Nah, baut ini kalau misalkan di CPT sih nggak apa-apa ya, nggak pakai kunci torsi juga. Tapi kalau di mesin, kita pemasangan mesin nggak mau pakai torsi bisa, nggak pakai nggak apa-apa. Yang penting piling kitanya kuat, jangan sampai kekencengan. Kalau misalkan kekencengan itu kan terkadang si derat yang di dalam itu dol. Jadi fungsinya kunci torsi itu sebagai pacuan aja, pacuan supaya tidak kekencangan dan rata. Kalau misalkan blok mesin itu butuh kerataan, jadi sama rata. Misalkan pasang crankcase, pasang blockhead itu butuh kerataan, harus sama semuanya. Beda dengan menggunakan piling. Saya juga menggunakan piling, sama aja. Sebelum mempunyai kunci torsi aman-aman aja. Yang penting tangan kitanya disekolahin harus bisa belajar menorsi. Saya juga dulu waktu masih belajar, saya sering matahin sering matahin baut ini tangan. Tapi setelah saya pelajari, wah segini udah cukup. Berarti kita jadi pengalaman gitu. Sama aja, namanya orang belajar pasti harus mematahkan baut dulu. Terkadang saya pasang blok ini juga kekencangan banget sampai patah bautnya, sampai dol dalamannya gitu waktu belajar ya. Yang namanya belajar. Tapi kalau kita belajar harus dididik, jangan sendirian, biar ada yang ngasih ilmunya. Kalau belajar sendirian mah ya rusak semua tuh. Nah, kemudian nanti saya akan contoh ini pakai kunci torsi yang 16,5 Nm. Nah, pengencangan, oh ya tadi lupa ya, harusnya di bosnya itu kita kasih stemplet, dan bosnya itu jangan sampai hilang nih. Kita buka lagi lah biar lebih jelas teman-temannya. Sob ngopi.
Nah teman-teman, nah di bawah ini jangan sampai gak kepasang. Kadang kan suka ada yang hilang tuh, bisa copot ya, bisa copot, ini bisa copot nih. Hati-hati, teliti juga. Kalau misalkan gak terpasang ini miring nanti ya. Kalau miring nanti bisa jadi si ininya kena mur ini nih, gesrek nih, ke gesrek. Oke, kita pasang. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan ada gemuk, kita kasih gemuk di sininya supaya saat pembongkaran itu lebih mudah. Tinggal kita pasang ulang. Kemudian saat pengencangan usahakan kita kasih baut yang tengah dulu. Jadi pengencangannya rata ya. Kalau ini kan nggak pakai packing nih, nggak ada packingnya, jadi harusnya menggunakan lem. Jadi tanpa lem juga nggak apa-apa sih. Yang penting nggak bakalan ada debu yang masuk. Kalau misalkan pakai packing suka ada yang cobek-cobek dikit ya, itu juga harus diperhatikan. Kalau misalkan sobek ya sobekannya harus terpasang lagi. Kalau nggak dipasang nanti si kotoran masuk, jadi cepat kotor di sininya. Saya juga gitu. Sebelum pemasangan atau pembongkaran kita lihat dulu packingnya. Kalau misalkan ada yang nempel di cipiti dan ada yang nempel di crankcase, itu nggak apa-apa. Yang penting ada, kalau nggak ada itu ganti semua. Takutnya nanti ada celah bocor, jadi si kotoran itu bisa masuk. Pengencangannya bagian tengah dulu, ke belakang ya. Jadi usahakan pengencangan pun benar. Kita pun, saya di sekolah diajarinya kayak gitu. Jadi menyilang. Jangan langsung rapat sebagian, ini kencang, ini longgar. Jadi pengencangannya harus rata. Kita masukin dulu semuanya, baru nanti kita kencangannya secara silang. Sob, ya lah ya, buka ya. Kunci torsinya ya. Gak apa-apa, kita masukin aja dulu, tapi jangan langsung dikencengin, jangan. Nanti aja dikencengin. Gak apa-apa kerja 2 kali, tapi benar ini. Bukan kerja 2 kali sih. Nah kita asal masuk aja, jangan langsung dikencengin red gitu ya. Asal rapat aja dulu, asal rapat. Nah udah, ini contohnya segini ya. Ini contohnya. Nah untuk ukuran baut ini beda dengan baut crankcase di tengah ya, yang di mesin. Kalau baut mesin itu kita bisa gunakan 16,5 Newton. Kalau ini 16, dari 15,5 sampai 16 Newtonnya. Beda lagi dengan yang di tengah di crankcase mesin. Itu pakainya 16,5. Nah kita atur nih. Kita atur di, saya mau gunain 16 Newton. Kita atur nih. Nah ini udah 16 nih, udah 16 Newton. Meskipun gak pakai kunci torsi gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ini mah contoh aja penggunaannya, biar gak gampang slack. Nah, misalkan kita dari tengah dulu. Kalau dari tengah ini gak bisa, nanti saya mau bikin dari kunci T, ininya gak mampu nih, tuh gak mampu nembus. Kita dari sini dulu. Nah kita kencengin. Nah udah, tinggal kita ke bawah sini. Ini 16 ya, sedangkan di crankcase bagian perapat mesin crankcase itu 17. Nah jadi setiap baut juga berbeda-beda teman-teman. Ada baut 7, istilahnya kan suka ada nama ya, di baut 12 misalkan ada tulisan 7, ada tulisan 9, itu kekuatan baut.
Semakin besar angkanya semakin kuat baut itu. Kalau baut yang kuning-kuning itu di angka 6 kayaknya, di angka 6. Jadi torsinya pun juga berbeda. Jadi jangan disamakan baut baja dengan baut kuningan, torsinya sama. Bisa-bisa baut kuningan selek ataupun patah. Jadi kita harus mempelajari juga kekuatan bautnya itu sendiri. Oke teman-teman, nah jadi udah cukup jelas nih, udah saya langsung pasang lagi semuanya, udah saya tutorialkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman, bisa menambah ilmu. Di sini bukan saya bermaksud menggurui ya, tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama saling memberi ilmu, bertukar pikiran. Saya pun sama juga mencari ilmu teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf apabila banyak yang bertanya nggak saya jawab karena saya fokus di sini ya buat semuanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Semoga kita diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan puasa ini kita diberi kekuatan, kita diampuni dosa-dosanya ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.